Halo anak-anak, kembali lagi di sini di channel Bapak, di channel Dunia Pendidikan. Kemarin Bapak sudah mengajarkan anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini kembali Bapak sekarang akan mengajarkan masih di tema 1 kelas 4 subtema 1 pembelajaran 1. Di sini Bapak akan mengajarkan lanjutan dari materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu tentang keragaman budaya. Keragaman budaya yang ada di Indonesia. Bagi anak-anak yang belum sempat menyimak video pertama dari Bapak, silakan bisa dicari di channel Dunia Pendidikan. Itu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya tolong di subscribe dulu, di like dan di komen, serta di share. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari Bapak. Keragaman budaya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan keragaman budaya. Keragaman budaya di Indonesia itu sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Mari kita pelajari sekarang ya. Di Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya yang perlu kita lestarikan, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai, karena sebagai warga negara yang baik kita wajib menghargai setiap keragaman budaya, agama, bahasa yang ada di Indonesia. Karena dengan kita menghargai setiap keragaman budaya yang ada di Indonesia, itu sudah merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Karena sebagai anak Indonesia, kita harus bangga terhadap keragaman yang ada. Di sekolah anak-anak belajar, di kelas anak-anak pun mungkin akan ada keragaman, karena keragaman itu adalah perbedaan kita harus kita saling hormati, saling menghargai. Mungkin di sekolah anak-anak ada keragaman, misalnya agama, ada yang beragama Hindu, mungkin ada yang beragama Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Kita harus tetap saling menghormati dan menghargai mereka. Nah, bagaimanakah cara kita menghargai keragaman budaya tersebut? Misalnya kalau kita di sekolah, itu contohnya adalah bermain bersama dengan teman yang berbeda agama. Itu sudah termasuk wujud dari sikap saling menghormati dan menghargai keragaman budaya. Kalau kita bermain hanya dengan teman yang sama agama saja, itu termasuk sikap tidak saling menghargai keragaman budaya. Keragaman itu adalah perbedaan. Selain ada keragaman budaya, agama, bahasa. Nah, di sini Bapak akan sekarang menjelaskan tentang keragaman alat musik yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh alat musik yang akan kita bahas. Itu yang pertama ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, dan ada tipa. Nah, siapa yang di antara anak-anak yang sudah tahu
alat musik itu berasal dari daerah mana saja? Siapa yang sudah tahu? Yuk silahkan, boleh sambil mendengarkan, bisa dalam hati anak-anak bisa menjawab alat musik itu berasal dari mana saja. Angklung berasal dari mana? Saluang berasal dari mana? Kecapi berasal dari mana? Kendang itu berasal dari mana? Tifa itu juga berasal dari mana? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Jadi yang pertama, angklung itu adalah alat musik yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Nah, angklung ini dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi. Terus yang kedua itu adalah alat musik saluang. Alat musik saluang itu adalah alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang mana alat musik saluang ini dimainkan dengan cara ditiup yang terbuat dari bambu tipis atau talang sehingga menghasilkan suatu bunyi. Alat musik yang ketiga itu adalah kecapi. Kecapi berasal dari Sulawesi Barat yang mempunyai jenis bunyi kordofon, yaitu cara memainkan dengan cara dipetik di bagian senarnya. Alat musik yang keempat itu adalah kendang. Kendang itu adalah alat musik yang berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Barat, yang dimainkan dengan cara dipukul sehingga menimbulkan suatu bunyi yang berirama. Alat musik yang terakhir adalah tifa. Tifa ini adalah alat musik khas Indonesia bagian timur, yaitu dari Maluku dan Papua, yang bentuknya menyerupai kendang tapi ukurannya sangat kecil, dibuat dari kayu yang dilubangi di dalamnya. Sama juga alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul sehingga menimbulkan suatu bunyi. Demikianlah penjelasan Bapak itu tentang keragaman budaya, bahasa, agama, dan alat musik. Mudah-mudahan dengan penjelasan video dari Bapak ini anak-anak bisa paham dan bisa mengerti, sehingga anak-anak mampu menjawab latihan soal-soal di buku temanya. Ingat, di subscribe, di like, dan di komen, di share, tekan tombol lonceng sehingga anak-anak bisa mendapatkan video terbaru dari Bapak, yaitu video pembelajaran kelas 4 dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat belajar, tetap semangat.